Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Tuhan Tetap Setia, yang terambil di dalam 1 Samuel pasal 12. Dalam pasal ini mengisahkan bahwa Samuel mengangkat seorang raja bagi bangsa Israel, yaitu Saul. Sebelumnya bangsa Israel tidak memiliki seorang raja, karena Tuhan sendirilah yang menjadi raja atas mereka, atau disebut dengan pemerintahan teokrasi. Teokrasi adalah pemerintahan oleh Allah melalui seorang nabi. Tetapi bangsa Israel ingin memiliki seorang raja atas mereka, sama seperti bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka. Sebelumnya Tuhan telah berfirman melalui Samuel untuk memperingati mereka akan apa saja hak yang akan didapatkan raja dari mereka, tetapi mereka justru menolak untuk mendengarkan perkataan Samuel. Pada awalnya Samuel merasa bahwa dia ditolak oleh bangsa Israel, karena dia seorang nabi yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin atas mereka. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya bahwa bukan Samuel lah yang mereka tolak, melainkan Tuhan sendirilah yang mereka tolak menjadi raja atas mereka. Kita dapat melihat bahwa bangsa Israel dengan sengaja menolak Tuhan sebagai raja atas mereka dengan meminta seorang raja yang menjadi pemimpin mereka. Lalu mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Permintaan mereka dikabulkan oleh Tuhan karena Tuhan itu setia. Samuel menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa permintaan mereka merupakan suatu kejahatan di hadapan Tuhan, dan bangsa itu pun ketakutan. Dalam ayatnya yang ke-22 bunyinya, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya besar. Bukankah Tuhan telah berfirman untuk membuat kamu menjadi umatnya? Hal ini dikatakan oleh Samuel, mengingatkan bangsa Israel bahwa hal itu memang merupakan suatu kejahatan, tetapi haruslah mereka hanya takut akan Tuhan dan setia beribadah kepadanya dengan segenap hati. Karena kejahatan mereka tidak akan mengubah kesetiaan Tuhan kepada umat pilihannya. Kesetiaan Tuhan terbukti saat orang-orang Yabes dikepung oleh Nahas, orang Amon. Saul dipenuhi oleh Roh Allah sehingga memiliki keberanian untuk menyelamatkan orang-orang Yabes, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Saul. Sejak saat itu, orang-orang tidak lagi meragukan Saul sebagai raja yang akan memimpin mereka. Bahkan orang-orang yang mempertanyakan wibawa Saul sebagai raja hampir dibunuh, tetapi hal itu dilarang oleh Saul, sebab hari itu Tuhan telah mewujudkan keselamatan bagi bangsa Israel. Sikap bangsa Israel yang menolak Tuhan sebagai raja mereka juga bisa terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Kita lebih sering melihat hal yang terlihat baik pada orang-orang sekitar kita yang tidak di dalam Tuhan, dan membanding-bandingkannya dengan kehidupan sendiri, sehingga kita ingin memilikinya juga. Kita memaksa Tuhan mengabulkan keinginan kita dan menolak rencana Tuhan yang disediakan bagi kita. Tetapi saat hal itu justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan, kita baru menyadari bahwa permintaan kita itu salah. Syukur kepada Tuhan atas kesetiaannya yang tidak berubah, hingga kita tidak terbuang saat melakukan kejahatan di hadapannya. Namun hal ini bukan berarti kita bebas melakukan kejahatan, sebab jika demikian, kita masih hidup di dalam dosa. Tetapi kita adalah umat Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Mari saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari kesetiaan Tuhan yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun, dengan cara kita juga mau setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.